Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca tadi firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua. Ya, kita akan baca ayat yang menjadi topik pada pagi hari ini di ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan ayat yang ke-16 dalam terjemahan TB, ya, dengan King James ada sedikit perbedaan, tapi kita coba perhatikan yang bahasa Indonesia dulu. Hal ini atau hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam terjemahan yang bagus, kalau saya baca demikian, ya saudara coba perhatikan ya. Pada hari di mana Allah akan menghakimi hal-hal yang tersembunyi dalam manusia oleh Yesus Kristus sesuai dengan Injilku. Nah, saya kasih judul rahasia manusia akan dihakimi oleh Allah ya menurut Injil Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Tuhan sendiri yang memberikan wahyu kepada Paulus supaya dia menulis mengenai masalah dasar-dasar doktrin atau konsep keselamatan yang sangat penting bagi gereja, bagi orang percaya di Perjanjian Baru. Nah, apa yang diajarkan, dituliskan oleh Rasul Paulus mengenai dasar-dasar doktrin yang penting tentang keselamatan, ini tentu ada perbedaannya ya dengan konsep keselamatan dispensasi, kita mengatakan, dengan Perjanjian Lama. Nah, konsep keselamatan yang diajarkan Paulus di zaman dispensasi anugerah Allah, di mana Pauluslah yang diberikan tugas untuk menyampaikan Injil, dan itu Injil keselamatan, di mana yang kita bisa dapatkan dari satu ayat yang penting bagi kita di Efesus pasal 2 ya, karena kasih karunia kan, kamu diselamatkan, ya kasih karunia Allah, kamu diselamatkan ya oleh iman, yaitu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian itu the gift of God. Nah, saudara-saudara, jadi syarat keselamatan kalau kita perhatikan, ya apa yang diajarkan Paulus tentu beda dengan yang ada di Old Testament atau Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama syaratnya sudah jelas, di mana harus ada iman dan usaha atau perbuatan. Tapi kalau konsep Perjanjian Baru, ya syarat keselamatan itu harus ya tentu melalui iman kepada Yesus saja, tanpa ada sesuatu yang menyertai itu sendiri ya, atau menyertai iman sendiri ya. Jadi kita harus percaya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah makanya Paulus coba mau menjelaskan ini kepada jemaat, ada orang-orang percaya yang ada di kota Roma. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Paulus tulis, saudara-saudara ya, di dalam pasal yang kedua dari Roma itu, ya kalau kita perhatikan, ya Paulus mengatakan, karena itu, hai manusia, siapakah pun juga engkau yang menghakimi orang lain, ya engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, ini yang terjadi di kalangan manusia, orang yang belum ya bertobat atau belum diselamatkan, mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai begitu kan? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, Tuhan tidak mau kita saling menghakimi. Pak Paulus juga di sini sangat jelas bahwa orang yang menghakimi orang lain ya tidak terlepas dari kesalahannya, ya, dan orang yang
melakukannya juga, ya, melakukan sesuatu yang dia lakukan, ya, tapi dia juga melakukan yang sama dengan orang yang lain. Nah, maka itu Paulus tidak mau supaya menjadi orang-orang Kristen yang menjadi orang yang tanda kutip adalah hipokrit atau munafik begitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat apa itu rahasia manusia yang akan dihakimi oleh Allah. Ya, tentu banyak yang mereka lakukan tersembunyi. Ya, mereka lakukan secara diam-diam. Ya, mungkin mereka menganggap ya tidak ada masalah, tapi itu semua akan dibongkar, akan dinyatakan oleh Allah sendiri, dan manusia tidak akan bisa mengelak atau say excuse, ya. Nah, kalau kita perhatikan di pasal yang 1, wah, mereka tahu ada Allah tapi tidak menyembah Allah, mereka menyembah ciptaan Allah, mereka melanggar the nature dan the law of natures, ya. Kalau melakukan semua hal-hal yang tidak benar, bahkan mereka melanggar atau melawan kebenaran Allah, itu di pasal yang 1 sangat jelas. Maka semua mereka itu yang melakukan ini, ya, akan dihakimi oleh Allah, kayak akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ada beberapa hal, ya, apa yang Paulus maksudkan bahwa Allah akan menghakimi, ya, rahasia-rahasia manusia. Kalau kita lihat dalam King James lebih tepat, lebih bagus, ya, di Romawi 2 ayat 16, coba kita lihat yang bahasa King James, saudara perhatikan, mengatakan in the day, pada satu hari nanti, in the day, ya, when God, Tuhan akan menghakimi, ya, rahasia manusia by Jesus Christ. Nah, according to my gospel, kata Paulus, menurut Injil yang saya beritakan. Nah, saudara, Paulus kan memberitakan Injil, tentu Injil keselamatan. Ya, nah, dia ingin menjelaskan kepada kita, ya, saudara-saudara, ya. Nah, orang-orang yang telah menerima Injil, mereka yang telah menerima Yesus Kristus dan diselamatkan dari penghakiman, sebenarnya penghakiman apa? Penghakiman Tuhan atau the wrath of God atau condemnation of God. Mereka sudah dilepaskan. Mereka sebelum percaya Yesus, kita semua yang belum percaya Yesus, kita ada di dalam condemnation, dalam hukuman Allah. Kalau saudara perhatikan di Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, 18, Anda mengatakan, yang percaya tidak ada di dalam condemnation lagi, dalam hukuman. Tapi yang tidak percaya masih ada di dalam condemnation. Nah, jadi kita ini orang yang sangat, ya, berbahagia. Karena kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita terlepas dari penghukuman Allah. Nah, sudah dibebaskan dari penghukuman itu. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita sudah dibebaskan dari penghukuman Allah, kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka ada ayat yang kita bisa dapatkan, ya, di Matius pasal 7 ayat 1 dan 2, jangan kamu menghakimi. Nah, di sini Paulus ingin mengajarkan, ya, menyampaikan kepada orang percaya, orang Roma, judge no man. Jadi jangan menghakimi siapa saja. Kenapa? Karena kita dulu, ya, juga saling menghakimi satu dengan lain, dan kita sekarang sudah dibebaskan dari penghakiman ini, ya. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, ya. Kenapa? Kenapa tidak perlu? Karena kita kan hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, kita diajarkan bahwa Yesus ini mengatakan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena kamu akan dihakimi dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, dan dengan ukuran yang kamu pakai akan diukur kepada kamu. Inilah yang sering terjadi, ya. Ya, sering terjadi juga di kalangan orang Kristen.
tidak menyadari kita bisa saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, kenapa? Karena penghakiman kita ini bisa salah. Ya, kita orang yang juga belum sempurna, bisa melakukan yang salah, kan begitu. Dan penghakiman kita sangat subjektif. Nah, selalu tidak objektif. Karena kita menghakimi orang lain memakai pandangan kita, kacamata kita, ukuran kita, mengukur orang lain gitu ya. Nah, karena itu kita sebagai orang yang diselamatkan, Paulus ingin supaya no judge, jangan judge, no ada judge no man ya, jangan menghakimi ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Nah, kita harus bedakan judgment dengan corrections, oke? Okay? Nah, orang Kristen boleh mengoreksi orang lain nggak? Boleh, tidak masalah. Mengoreksi loh ya, bukan menjudge, bukan menghakimi ya. Kalau menghakimi selalu ada negatifnya. Ini mengoreksi. Mengoreksi kan begini, kita sebagai saudara-saudara seiman, kita salah satu tubuh Kristus dalam satu gereja local church ya. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita boleh saling menasehati. Nah, kalau menasehati kan kadang-kadang kita juga tidak mau singgung apa to the point, kadang-kadang dengan bahasa yang kasar. I want to correct you. I want to be mengkoreksi kamu begitu ya. Kita tidak mau pakai bahasa begitu. Tapi kadang-kadang kita memberikan nasihat. Nah, firman Tuhan juga mengatakan ya, saudara yang lebih kuat imannya, nasihatilah saudara yang lemah imannya, kan begitu. Saudara, ada saudara kita yang sudah mulai berjalan, jalannya yang sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya kita bisa nasihati dengan cara mengoreksi, ya, membetulkan mereka. Ya, ada banyak ayat firman Tuhan ya yang mengatakan kita harus mengoreksi saudara-saudara kita. Coba kita perhatikan ada ayat penting di dalam Ibrani 10. Nah, di Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu ya, persekutuan orang percaya ya, ayat 25. Oke. Nah, di sini mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ya. Nah, Indonesia pakai ibadah ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Di situ ada kata menasihati. Kalau di bahasa Inggrisnya kan King James exalting one another. Nah, lebih dari menasihati ya, menghibur, menguatkan saudara-saudara kita ya. Nah, jadi di Roma sangat jelas ya. Nah, dan juga di ayat-ayat lain juga kalau kita perhatikan ya, kita boleh ya mengoreksi orang-orang yang berjalan di jalan yang salah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ini yang pertama Paulus ingin supaya orang percaya, orang Kristen yang lahir baru, yang kita jangan menjudge orang, jangan menghakimi orang, tapi kita bisa mengoreksi orang. Sebab ingat, setiap orang tidak terluput daripada penghukuman Allah, ya kan? Nah, penghukuman Allah. Jangan berpikir, wah kita ini sudah terlepas dari hukum Allah, lalu kita boleh seenaknya kan menjudge orang kan gitu. Nah, Tuhan sendiri akan membalas dengan apa yang kita lakukan. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 dari Roma pasal 2 ya. Oke, mari kita lihat. 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oh ya, betul. Ya makanya jangan judge, jangan menghakimi. Kita nggak terlepas dari hukuman dan Tuhan sendiri akan juga menjudge, ya menghukum kita. Nah, kalau kita lihat lagi di Roma 6 ayat 7 juga Paulus juga mengingatkan orang Roma. Nah, mari kita lihat pasal 6 ayat yang ke-7 ya, mengatakan demikian firman Tuhan ya. Sebab siapa yang 7, sorry bukan 7 ya. 6 ayat 7 ya. Roma 6. Bukan Roma. Roma 6, saya salah kutip ya.
Oh, bukan Roma 6. Ini harusnya Galatia 6 ya. Coba kita lihat. Saya salah kutip ini. Galatia 6 ayat 7 ya. Jangan sesat ya. Oke, betul. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Be not deceived. Nah, jangan disesatkan, jangan tertipu. Karena Allah tidak mau dipermainkan, mock ya, dipermainkan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, ya itulah yang akan kita tuai sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa penghakiman kita bisa salah, setiap orang tidak terlepas daripada penghukuman Tuhan sendiri. Nah, kemudian kita lihat rahasia manusia yang akan dihakimi Allah menurut Injil Kristus yang kita baca tadi, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam penghakiman, saudara-saudara, ini ada penghakiman yang ada berbeda-bedanya. Penghakiman itu akan terjadi karena Paulus mengatakan di sini menurut Injil. Nah, kita lihat bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus itu kita sekarang tuh ada di dalam masa dispensasi anugerah. Ya. Nah, jadi rahasia-rahasia manusia yang sebelum ada Injil, yang sebelum ada hukum Taurat, itu rahasia-rahasia manusia itu akan dihakimi oleh Allah menurut Injilku. Maka itu kita lihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 15, rightly dividing the word of truth. Nah, kita akan melihat bahwa penghakiman itu diberikan beberapa zaman itu ya akan dihakimi ya. Nah, mereka yang hidup di zaman yang belum ada hukum tertulis atau hukum Taurat, ya mereka akan diadili dengan sesuai dengan perbuatan mereka tanpa hukum itu. Tapi saudara-saudara, Paulus di sini berargumentasi mengatakan bahwa mereka mempunyai hukum sekalipun mereka tidak punya hukum Taurat, tapi perbuatan mereka ya sendiri nanti dengan hati nurani mereka ya adalah sebagai hukum bagi mereka yang akan menghukum mereka sendiri. Ya, ini yang dikatakan hukum alam sendiri yang sudah ada di dalam hati nurani kita ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-12 ya. Roma pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Oke, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, ini kan jelas ya. Ini sebelum ada hukum Taurat kan? Ya, lihat di dalam zaman masa sebelum ada hukum Taurat kan ada orang-orang yang juga yang percaya, ya. Dan juga ada orang yang tidak percaya kepada Sang Pencipta. Nah, mereka masing-masing akan dihukum sesuai dengan apa? Dengan apa yang mereka lakukan. Diadili dan juga hati nurani mereka akan menjadi hukum bagi mereka sendiri. Nah, Paulus di sini jelas yang mengatakan ya. Coba kita lihat lagi ayatnya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya kan? Dengan jelas ya. Di sini ada penghukuman atau pengadilan yang akan menghakimi orang-orang yang berdosa sebelum ada hukum Taurat. Nah, mereka akan menerima apa yang mereka perbuat sesuai dengan perbuatan mereka di atas bumi ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat penghakiman akan terjadi juga bagi mereka yang memiliki hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi kan yang punya hukum Taurat. Nah, mereka juga akan dihukum sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis. Kalau mereka melakukannya hukum Taurat dengan benar, ya mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka tidak melakukannya, maka ya tentu ada hukumannya, yaitu adalah kebinasaan.
Ya, kemudian kalau kita lihat lagi, kita ada di zaman anugerah ini, saudara-saudara, ya, mereka yang menolak Injil dan tidak taat akan kebenaran, ya, tentu mereka juga akan dihukum, ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga akan dihukum, diadili, tapi beda penghakiman kita. Bahwa penghakiman kita adalah penghakiman the seat of the Christ. Nah, ini bedanya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan apa yang Paulus maksudkan, bahwa rahasia-rahasia manusia akan dihakimi, akan diadili Allah sesuai atau menurut Injil Kristus. Ya, tapi maka itu manusia tidak akan terlepas daripada hukuman sendiri. Dan hukuman menurut Injil Kristus adalah hukuman Allah yang sangat adil, fair, dan juga dengan kebenaran. Nah, kalau saudara perhatikan di Roma pasal yang kedua, ya, coba kita kembali lagi Roma pasal yang kedua, ya. Ada mengatakan di ayat yang kedua, tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara, nah, TB itu jujur, ya. Tapi kalau King James itu according to the truth. Nah, dari Tuhan melalui Kristus akan menghukum setiap manusia ini dengan truth, kebenaran, ya. Dan manusia tidak mungkin bisa membantah, mengatakan, ya, kami tidak hidup dalam hukum Taurat. Bagaimana kami harus bisa dihukum atau dimasukkan ke neraka nanti? Nah, makanya Paulus mengargumentasi hati nuranimu yang akan menjadi saksi bagimu, menghakimimu, ya, seperti yang di ayat yang kelima, ya. Coba kita lihat ayat yang keempat, ya. Nah, di Roma pasal yang kedua itu kita baca, ya. Di sini ada katakan hati nuranimu, ya. Mana itu? Ayat yang saya baca ayat ketiga, ya. Dan engkau, hai manusia, dengan menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, ada kata the righteous judgment of God, the adil, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang Paulus argumentasikan. Nah, jadi begini, saudara-saudara, ya, bahwa penghakiman Allah melalui Injil Yesus Kristus akan membuktikan bahwa Allah itu fair, jujur, akan menghakimi setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Walaupun mereka hidup dalam sebelum hukum Taurat, atau hidup setelah hukum Taurat, atau hidup di dalam anugerah zaman sekarang, mereka boleh membantah, oh, kami tidak punya hukum, kami tidak punya atau boleh mengatakan mereka, kami belum pernah dengan Injil. Nah, ini menjadi permasalahan di kalangan orang Kristen saat sekarang. Misalnya kita bertanya, Pak, kalau orang yang tidak pernah dengan Injil, bagaimana mungkin Tuhan harus menghukum mereka, langsung masukkan mereka ke dalam neraka? Nah, di sini ada dua pendapat orang Kristen, ya. Ada pendapat pada teolog mengatakan, ya, kalau mereka berbuat baik, ya, di sini ada mengatakan, ya, kalau you berbuat baik, ya, kamu akan selamat, ya. Coba perhatikan, ya, di ayat yang berikutnya, di Roma pasal 2, coba saudara melihat di sini ada, ya, ayat yang ke-11, coba kita baca. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa, ya, tanpa hukum Taurat. Dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, ya. Hukum Taurat akan menghakimi. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar,
di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Nah, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Oke. Jadi apa yang dimaksudkan Paulus ini? Ya akan dihakimi. Ya, yang di bawah hukum Taurat dihakimi hukum Taurat, yang tidak di bawah hukum Taurat mereka akan dihakimi. Karena apa? Hukumnya tertulis dalam hati mereka, ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke ayat yang ke-7, ya ini ada perbedaan pandangan. Mengatakan begini, bahwa mereka yang berbuat baik, coba, tetapi hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Itu ayat 7 ini. Nah, ini jadi banyak jadi polemik bagi orang Kristen mengatakan hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Nah, jadi begini, ada mereka berpendapat ya bahwa ya, kalau orang berbuat baik, ya, mereka bisa masuk surga. Tapi kita harus ingat, saudara. Makanya itu kalau dispensasi sangat bagus untuk membawa kita punya pengertian penghakiman ini. Nah, makanya orang yang ada di zamannya sebelum ada hukum Taurat, mereka yang berbuat baik, ya mereka yang percaya, tentu Tuhan akan menilainya secara penghakiman Tuhan. Justru mereka yang berbuat jahat, ya tentu ada Tuhan akan mengadilinya, mengadili seadil-adil bagi mereka, ya. Nah, saudara, dengan kata lain, kita lihat bahwa konsep keselamatan perjanjian lama memang harus ada iman dan perbuatan, kita baru bisa selamat. Nah, maka di sini mengatakan ya, mereka harus berbuat baik. Iman plus berbuat baik kan selamat. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa keselamatan itu hanya iman tanpa ada perbuatan. Nah, maka di sini kita menemukan bahwa kebenaran bahwa rahasia-rahasia manusia akan dihakimi Allah menurut Injil Kristus. Ya, menurut Injil Yesus Kristus. Nah, setiap perbuatan kita, saudara, sudah dicatat oleh Tuhan dalam bukunya yang disebut dengan kitab kehidupan. Nah, kita tidak bisa mengelak. Setiap orang yang belum pernah dengar Injil atau yang tidak punya hukum Taurat tidak bisa mengelak dia. Semua dicatat dari kita sejak lahir sampai kita mati. Itu ada satu buku kehidupan kita sehari-hari dalam hidup kita. Nanti kan akan dibuka semuanya. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat. Nah, nanti Tuhan yang akan hukum. Ya. Nah, beda dengan kita. Kita akan dihakimi, akan diadili dalam the seat of Christ, ya, dalam penghakiman kursi Kristus. Nah, kita ada satu lagi buku yang disebut dengan kitab kehidupan. Nah, kalau kita lihat di Wahyu mengatakan bahwa ya tercatat ya buku dalam kehidupan. Coba kita lihat di Wahyu 20:15 ya. Di situ ada mengatakan kitab buku kehidupan ya. Oke. Nah, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah orang yang diselamatkan, yang dicatat di dalam buku kehidupan anak domba. Nah, situ ada mengatakan anak domba ya. Saudara bisa baca lagi di Wahyu 21, 27. Wahyu 20:15 itu ya. Jadi ada dua buku itu, buku kehidupan yaitu kehidupan manusia sehari-hari bumi, dan satu lagi ada buku kehidupan yaitu yang mencatat orang yang diselamatkan. Nah, orang diselamatkan apakah itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi di dalam penghakiman Allah menurut
Injil Kristus, nah setiap kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita perbuat, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa penghakiman Tuhan adalah satu-satunya penghakiman yang fair, yang adil bagi manusia dari sejak kejatuhan manusia sampai nanti di dalam akhirnya 1000 tahun. Dan di dalam penghakiman Allah ya kepada orang-orang yang tidak diselamatkan akan menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar dan Allah yang adil dan Allah yang mengadili secara fair kepada setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya manusia tidak bisa mengelak memberikan excuse atau alasan kenapa saya masuk neraka, kenapa saya mendapatkan penghukuman kekal ini. Semua tidak bisa excuse lagi, karena semua nanti akan dibongkar, semua rahasia manusia akan dinyatakan, diekspos oleh Tuhan sendiri di pengadilan Tuhan sendiri ya kepada manusia. Nah, karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita adalah orang yang telah dibebaskan dari penghakiman atau dari murka Allah. Saudara kembali ke Yohanes 3:18. Coba kita baca Yohanes 3:18 ya, mengatakan demikian. Dengan jelas di situ mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, ini jelas mengatakan di ayat. Nah, kalau mereka nggak percaya kepada Yesus dengan alasan kami belum dengar Injil, nah, Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan mereka. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa jalan keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam dispensasi anugerah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara, kita adalah orang yang berbahagia, ada orang yang sangat diberkati Tuhan, karena kalau saudara telah percaya Tuhan Yesus, saudara dibebaskan dari murka Allah, hukuman itu. Kita telah dibebaskan. Nah, maka itu Paulus mengatakan, judge no man, jangan menghakimi orang, tapi kita boleh mengoreksi, menasihati saudara-saudara kita jika berjalan sudah salah, tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, maka itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, mari kita mengucap syukur, mari kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus kita, karena kita telah dibebaskan dari penghukuman dan juga murka Allah. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, orang yang hidup di dunia ini, yang menikmati anugerah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, kita harus menjadi saksi Kristus, bukan menjadi orang yang tukang menghakimi orang. Ya, nah kita adalah jemaat lokal, gereja-gereja lokal, kita harus terus memberitakan firman, memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam dunia ini yang sudah penuh dengan kejahatan maupun penuh dengan kesesatan yang luar biasa. Nah, maka itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang terus berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus menjadi orang-orang percaya yang memberikan teladan bagi saudara-saudara kita. Seperti Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan bagimu. Sekalipun kamu muda, jadilah kamu teladan bagi yang lain. Ya, kamu masih muda, yang tua nasihati dengan sopan santun. Yang tua ya nasihati anak muda juga harus dengan cara yang baik. Ya, bukan saling menghakimi. Nah, saudara, kiranya Tuhan menolong kita
Ya, mari kita menjadi orang-orang percaya yang bersaksi bagi Kristus di akhir zaman ini dan menjunjung tinggi akan kebenaran Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Doa kita, doa saya kepada saudara yang masih muda, berilah dirimu kepada Tuhan. Melayanilah Tuhan dengan tubuhmu yang Tuhan telah selamatkan dari darahnya, dan mari kita pertahankan akan ajaran kebenaran firman Tuhan sampai Yesus datang kembali. Mari kita berdoa.